sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan melindungi kami, menyertai kami dari malam gelap hingga pada pagi hari ini. Saat ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami, dimanapun kami berada, apapun yang akan kami lakukan, tolong Tuhan yang menguatkan kami. Berikanlah firman-Mu itu yang bekerja dalam hati pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu mengajari kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis pada Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa semua orang membutuhkan kasih. Segala cara dilakukan orang untuk mendapatkan kasih. Bahkan ada yang mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya jika dia tidak mendapatkan kasih. Dan kasih itu dapat berubah jika ada sesuatu yang terjadi dari orang yang dikasihi. Rasul Paulus mengingatkan kita tentang kasih Yesus, bahwa kasih Yesus itu bukan seperti apa yang dikatakan orang-orang. Karena ada konsep orang Kristen tentang kasih Yesus. Kalau Allah mengasihi, pasti hidup kita aman, hidup kita bahagia, sukses, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang kaya raya, dan sakit penyakit disembuhkan. Tidak ada penderitaan, sepi dari segala masalah. Kasih Allah identik dengan pemberian-pemberian dari semua kenikmatan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita pasti pernah mengalami sakit penyakit atau penderitaan. Terlebih di masa COVID-19 ini, kita sangat bergumul pada saat ini. Tetapi jangan khawatir, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Siapa bilang ketika kita berada di penderitaan, Allah tidak peduli? Memang keadaan kita buruk menurut dunia, tetapi Allah mengerjakan kebaikan. Kalaupun kita tidak sembuh, tetapi kita bisa merasakan kebaikan Tuhan yang ajaib. Ada kisah seorang ibu yang sedang mengalami sakit ginjal. Kurang lebih 15 tahun, dia harus cuci darah. Dan pada saat itu, saya bertanya kepada ibu, bagaimana perasaannya? Tentang perasaannya, dia mengatakan bahwa dia bersyukur karena atas segala penyakit yang menimpa kehidupannya, dia mendapatkan waktu untuk berdoa. Dan dia mempunyai banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Dia mengalami kasih yang daripada Tuhan. Maka si ibu itu telah menjadi inspirasi bagi kita. Ibu itu juga menguatkan kita karena dia bersaksi akan kebaikan Tuhan di hidupnya. Untuk apa menunggu sampai sembuh? Justru ketika kita sakit, kita mengalami penyertaan Tuhan. Kalau kita mengalami mujizat, puji Tuhan. Kalau kita tidak mengalami mujizat, kita harus memuji Tuhan juga. Orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun sakit parah, dia tidak mau pergi ke dukun. Karena ia mengandalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan pikirannya atau kekuatannya. Bahkan kematian pun sebetulnya bukan kekalahan bagi kita. Rasul Paulus akhirnya mati karena martir. Tetapi apakah mereka kalah? Apakah terpisah dari kasih Allah? Sama sekali tidak. Rasul Paulus berkata, kita semua mengeluh dan kita sebagai anak-anak Allah, kita menantikan saat-saat kita berjumpa dengan Yesus. Kita menantikan saat-saat kita dimuliakan sebagai anak-anak Allah. Jika karena penderitaan kita mati, kematian
bukan akhir perjalanan kita, tapi kematian adalah pintu gerbang yang akan menghantar kita pada kehidupan kekal. Di balik kematian ada kehidupan kekal sebagai anak-anak Allah. Pengharapan yang luar biasa. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Karena Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Yesus yang telah mati menanggung upah dosa. Dan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Yesus menjamin hidup kita dan memimpin hidup kita. Roma 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, kita bermegah dalam kesengsaraan. Karena di dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Di dalam ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan karena tahan uji, kita memperoleh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita telah menerima kasih terlebih dahulu dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita wajib untuk melakukan kasih kepada sesama kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang telah menjamin hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami agar hari ini dimanapun kami berada dan beraktivitas, Tuhan yang menopang, memberi kekuatan agar hidup kami boleh menjadi inspirasi bagi sesama kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan.